Ya, selamat sore teman-teman. Sore, Cimevi. Selamat sore, semangatnya tetap pagi ya. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ini salam kenal dan buat semuanya Happy Valentine. Buat semuanya ya. Happy. Salah seorang leader kita mengatakan gini, Atomi itu kalau mau dikerjain harus dengan happy gitu ya. Dan memang tidak ada alasan untuk tidak happy kalau menjalankan Atomi menurut saya. Jadi saya setuju banget. Oke, hari ini kita mau sharing-sharing sama teman-teman kita. Mereka para leader dan para atomian yang luar biasa dari tim yang luar biasa kalau menurut saya ya gitu dan menurut teman-teman yang lain. Mereka punya sesuatu yang mau dibagikan. Nah, sebelumnya seperti biasa untuk saya selalu bilang untuk menyemangati diri sendiri dan menyemangati teman-teman kita sekeliling kita mau moto bersama-sama ya. Kita buka mic-nya semuanya. Kita kompak teriak-teriakan ya. Moto Atomi, bukan teriak Happy Valentine ya, tapi moto Atomi. Saya mau memimpin dalam hitungan ketiga. Siap ya teman-teman? Yuk kepalkan tangan. 1, 2, 3. Menghargai menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan hati. Ayo. Puji Tuhan. Tepuk tangan semuanya buat sendiri dan buat teman-teman sekeliling kita. Ya, teman-teman, mungkin banyak ya kita di dalam menjalankan Atomi itu kita mungkin ada banyak pengalaman yang kita kita dapatkan, banyak kejadian-kejadian dari yang menjengkelkan sampai yang membahagiakan, dari yang menyenangkan sampai yang menyedihkan tuh udah kayak nano-nano kayak gado-gado gitu ya. Nah, kita mau berbagi kalau sampai mungkin di antara kita juga ada yang sudah ikut 3 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin ada yang 1 tahun atau bahkan mungkin baru kemarin kita join. Tapi setiap orang itu pasti punya pengalaman. Nah, kali ini Elis dan timnya akan bercerita tentang perjalanan mereka mengikuti Atomi. Kita mau menyimak ya sama-sama. Tangisnya mungkin di mana, happy-nya di mana, bahagianya di mana gitu ya, dan mungkin masing-masing punya goal sendiri dalam menjalankan Atomi. Oke, untuk mempersingkat waktu, Elis duluan ya. Halo. Saya persilahkan, mari leader Elis. Silahkan langsung bercerita. Elis bisa minta timnya untuk sharing dulu yang mana? Yang mana dulu, Elis? Iya. Selamat sore Pak Boas, Cimevi dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan sore ini saya ingin mendengar sharing dari grup saya dulu. Saya mau tunjuk dari Meli untuk sharing pengalamannya di Atomi, bagaimana bisa join. Ya, mungkin Meli bisa cerita sedikit ya Mel, kurang lebih 5 menit lah waktunya buat berbagi sama teman-teman. Ya, untuk Meli saya persilakan. Oke, selamat sore teman-teman. Kenalin ya, saya Meli. Saya gabung di Atomi itu Juli akhir, ya. Juli akhir itu ditawarin sama Yeni, diajak sama Yeni. Yeni itu teman saya itu dari anaknya TK gitu ya. Pertama sih dia ngajak gitu ya. Saya sebenarnya langsung mau gitu. Malah saya dimintain KTP langsung kasih aslinya ya Yen. Iya. Gitu. Jadi saya nggak takut-takut gitu. Maksudnya saya ya udahlah. Maksudnya saya nggak mikirin. Maksudnya saya juga nggak ngerti di Atomi itu bagaimana, caranya bagaimana saya nggak ngerti. Yang penting saya masuk aja dulu gitu ya. Akhirnya ternyata puji Tuhan saya di Atomi ini bahagia sekali gitu ya. Senang gitu. Maksudnya
Di sini saya bisa kenalan dengan teman-teman, saya mendapatkan teman baru. Udah gitu, semua teman-teman juga mendukung saya. Nggak ada yang nggak mendukung saya, semua mendukung saya. Pertama kali saya ngeliat ikut Zoom ya, saya ngelihat Pak Bos sama Bu Ria. Saya favorit banget sama Ibu Ria. Ini nggak tahu Ibu Ria kemana ya, nggak kelihatan. Impian saya waktu pertama kali ngelihat Bu Ria, impian saya gini, suatu saat saya pasti bisa ngelihat Ibu Ria langsung. Dan ternyata puji Tuhan, Januari kemarin saya ke rumahnya Pak Bos dan Ibu Ria, bisa ngelihat langsung. Itu kayaknya saya senang banget, ketemu Cimayvi juga, gitu ya. Jadinya saya senang sekali gitu. Terus udah gitu saya juga pakai produk, cuma perlahan-lahan gitu ya. Dari mulai yang saya pakai sehari-hari, pertama-tama saya ganti-ganti. Halo Ibu, gitu. Jadi yang pertama saya kali pakai itu sebenarnya saya ngelihat statusnya Reta gitu ya. Statusnya Reta ini apa sih Atomi gitu ya. Saya mau dong coba odolnya gitu. Terus koyoknya gitu. Itu sebelum saya masuk ke jadi membernya Atomi gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk member, saya perlahan-lahan gitu ya memakai produk dan ternyata produknya itu bagus gitu ya, dari odol gitu. Anak saya yang sekarang sering gusinya suka sariawan atau suka bengkak. Jadi selama pakai odol sekarang nggak pernah bengkak-bengkak lagi gitu. Jadi ternyata di Atomi ini saya puji Tuhan bahagia lah gitu ya, kenal teman-teman yang selalu mendukung saya gitu. Dan saya terima kasih juga buat yang mengajak saya, terus yang sudah memberikan support, juga kalau misalnya nge-Zoom selalu kirim WA ke saya, ayo Zoom gitu. Jadi saya selalu menyempatkan waktu untuk nge-Zoom gitu. Kadang memang kalau nge-Zoom itu saya pakainya itu HP-nya itu namanya anak Darren Nathanael, biasanya yang saya pakai tuh biasanya Ibu Ria tuh tahu tuh. Pernah tempo hari lagi Zoom ya, yang bagi-bagi hadiah Darren yang baru pertama kali gitu. Akhirnya Darren Nathanael tuh kata Ibu Ria, Darren Nathanael udah sering, emang sering Bu. Jadi saya memang pakai nama anak, jadi dipakai Zoom supaya nggak ganti-ganti gitu. Jadi saya bersyukur ya, puji Tuhan bisa mengenal Atomi gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Meli. Kira-kira impian Meli apa 1 tahun ke depan ini? Impian saya 1 tahun ke depan mungkin lebih giat dari sekarang gitu. Sekarang mungkin masih nyantai-nyantai gitu, nggak terlalu belum terlalu difokuskan gitu. Mungkin tahun ke depan saya mau lebih fokus gitu. Impian sih banyak sih ya sebenarnya gitu. Terima kasih ya Meli untuk waktunya. Sekedar info ya, Meli ini boleh dibilang grup kita yang paling bawah. Tapi Meli ini sudah pairing loh 2 kali. Udah pairing 2 kali dia. Puji Tuhan banget gitu loh. Awal-awal saya melihat Meli bilang, saya nggak mau lah, saya cuma pakai produknya aja gitu. Tapi saya melihat gitu Meli ini ada kemauan untuk belajar. Dia mau tanya, dia mau ikut Zoom gitu. Jadi saya melihat di pertumbuhan Meli. Thank you ya Meli ya. Semoga tahun ini kamu bisa lebih maju lagi. Sekarang saya mau minta Meli ini grupnya Firda. Jadi saya mau minta Firda untuk bicara sekarang. Mana Firda? Ayo Firda, apa yang kamu sudah lakukan dan bagaimana kamu melihat Atomi untuk sekarang ini Firda dan impian-impian Firda? Ayo Firda ceritakan. Firda. Halo Pak Boas, halo Bu Lia, teman-teman. Saya masuk di Atomi karena yang pertama diajak ini sih.
Saya masuk di sini karena saya pertama suka produknya. Saya seneng pakai produk Atomy karena saya cocok. Keluarga saya juga suka sama produk-produknya bagus. Awalnya juga saya mikir cuma buat pakai sendiri, nggak mau join bisnisnya karena kan saya nggak bisa jalanin bisnis kayak gini gitu kan, mikir ini gimana cara nawarinnya, sedangkan saya kan temen sedikit, jarang gaul sama orang lain gitu. Kebanyakan hari-hari tuh di rumah, ke sekolah, nganter les kayak gitu. Paling di rumah juga jualan online gitu kan. Kebanyakan aktivitas pribadi lah. Jarang saya interaksi sama orang. Jadi saya pikir susah nih kayaknya kalau jalanin, butuh teman yang banyak. Cuma setelah banyak sharing juga sama Yeni, sama teman-teman yang lain, banyak masukan. Jadi saya coba mulai jalanin pelan-pelan. Saya coba kenalin juga ke teman-teman yang lain, sharing-sharing. Awalnya sih dari keluarga dulu. Lama-lama saya coba ke teman-teman saya. Ternyata mereka juga banyak yang kasih masukannya tuh positif gitu. Di sini juga saya seneng karena produknya bagus, jadi kita nawarinnya, kenalinnya juga nggak susah. Produknya juga ternyata banyak yang udah pakai, jadi kebanyakan mereka juga udah kenal Atomy. Di sini sih enaknya punya teman-teman baru, saya punya tim yang solid, punya leader-leader yang solid juga di sini. Saya seneng lah di Atomy. Semoga kedepannya saya bisa jalanin terus, saya bisa lebih berkembang lagi, punya tim yang lebih besar lagi. Harapannya sih kayak gitu depannya. Udah itu aja. Iya, Firda ini luar biasa ya gitu. Dia pakai produk Atomy banyak banget gitu, nggak kalah dari saya. Firda boleh ceritain nggak? Firda sudah pakai produk apa aja? Awal-awal saya melihat Firda itu mukanya juga sama gitu ya, banyak kasus kasar gitu ya, terus banyak bekas jerawat juga gitu. Tapi belakangan saya melihat Firda mukanya udah mulai bersih, bercahaya gitu. Firda boleh bagikan nggak? Firda tuh udah pakai apa aja gitu, biar teman-teman yang lain pada tahu. Aku produk Atomy sih udah 50 produk lebih kayaknya saya udah pakai. Wah, luar biasa. Karena saya di sini pikir sebelum saya menawarkan orang lain, saya harus coba sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang tanya, saya lebih gampang untuk menjelaskan, gampang untuk sharing seperti itu. Jadi kekuatannya ada di produk kalau menurut saya. Kalau yang untuk muka, sekarang saya pakai serial Evening Care, sudah 1 set. Terus The Fame. Sekarang saya rajin minum pomegranate. Setiap hari saya rajin maskeran, saya cuci muka yang bersih, terus saya pakai The Fame sesuai anjuran Bu Ria. Makanya sekarang jadi kulitnya bagus. Saya bersyukur banget sama Atomy. Suami saya juga bilang, sekarang kamu banyak perubahan, dia bilang. Saya lebih kurusan, terus juga saya lebih kinclong kata dia. Iya. Ya, luar biasa untuk Firda ya. Firda ini pertama-tama juga cerita, saya tuh nggak bisa ngomong, katanya. Saya gimana mau tawarin orang gitu, dia bilang gitu ya. Tapi saya lihat Firda nih PO Korea mulu nggak berhenti gitu loh. Banyak PO Korea dari Firda gitu. Yang saya belum pakai aja dia sudah mau pakai gitu. Jadi saya lihat Firda ini luar biasa gitu. Firda ternyata sulit nggak Firda menjalankan Atomy, Firda? Boleh tahu nggak? Sampai detik ini kamu menjalankan Atomy banyak ngalamin kesulitan nggak, Firda? Untuk kesulitan pasti ada sih. Cuma karena biasanya agak sulit itu kalau ngajak member. Biasanya kalau aku tawarin, mereka tuh lebih, udahlah gue pakai produk aja.
gue beli sama lu, gue nggak mau member kayak gitu. Kebanyakan mereka selalu udah beli aja deh, beli aja gitu. Udah apa nanti poinnya buat lu gitu. Jadi mereka tuh kalau diajakin member selalu banyak alasan, nggak mau lah, inilah sibuk lah, nggak bisa lah. Jadi yang aku kesulitan di sini sih biasanya ngajak member gitu. Kebanyakan teman-teman kayak keluarga juga, udah aku pakai aja, nggak usah member gitu. Jadi mereka ada sebagian yang udah rutin pakai, tapi mereka masih belum member. Jadi sekarang sih aku udah mulai coba berani lagi, coba untuk pede lagi, untuk jelasin supaya mereka mau ikut member. Ya pelan-pelan ada yang mau, ada yang juga masih belum mau gitu. Jadi masih banyak belajar lah. Ya, Firda yakin ya satu saat pasti semua yang belum itu pasti akan bilang iya. Itu ya, tunggu waktunya saja. Iya. Ya, oke, thank you Firda untuk sharingnya, luar biasa. Sekarang saya mau leadernya Firda itu Yeni untuk buka suara sekarang. Ngomong Yen, ayo Yen, ini Yeni nih, mantap nih Yeni. Halo Yeni. Halo, iya Ceh. Selamat sore Bu Ria, Pak Boas, teman-teman semua. Sore. Ya, saya gabung di Atomi itu tanggal 15 Juni 2021 kemarin ya. Jadi saya juga senang banget sih di Atomi. Sejak di Atomi tuh jadi lebih cinta produk sekarang. Karena memang bener itu bagus banget Atomi. Keren produknya. Sampai suami saya pun ikut-ikutan sekarang. Hampir semua produk kata dia pelan-pelan mau saya coba kata dia kemarin. Mukanya udah berasa lebih bagus. Jadi sudah mendukung banget sih ya saya di Atomi ini. Nah, untuk produk memang Atomi itu keren banget. Harganya absolut. Terus absolute price, absolute quality. Jadi kita benar-benar untuk dengan harga sekian pakai awet banget dan nggak mahal sih ya kalau menurut saya gitu. Jadi saya diajak si Reta untuk gabung itu awalnya saya tuh benar-benar nggak ada niat sama sekali. Saya bilang saya belanja aja sama kamu, saya nggak mau. Bener persis seperti Firda tadi. Saya males jalanin multi level marketing, kata saya gitu. Karena saya udah lama dulu pernah jalanin, saya udah nggak mau bergerak lagi di situ. Saya bilang, oh iya kata dia, cobain. Dia dengan patah semangat ya, nyamperin saya mulu, nanyain terus sampai bener-bener ketemu gitu caranya. Oh iya, Yan, ini enak nih rumput laut kata dia. Udah saya kena di situ, anak saya suka banget. Ya udah saya jadi belanja deh. Kata saya, emang ada apa aja produknya? Banyak Yan, kata dia. Enak rumput lautnya itu. Jadi dia ketemu tekniknya nih. Gimana ya? Oh, ya ini punya anak nih, demen ngemil. Wah, gue masuk dah di cemilan. Kayaknya sih seperti itu ya yang kalau saya tangkep ya. Makanya dia dari situ nawarin, saya selalu kadang memang sih sebel gitu setiap kali dia tuh selalu postingannya Atomi apa saya males baca bener, tapi saya keblokir. Cuman sebel gitu, kenapa sih Atomi lagi, aduh kata saya, dah kata saya diemin, saya nggak baca, saya bilang emang setiap hari ngomongin Atomi gak ada capeknya ini anaknya kata saya gitu, udah mati ya udah. Tapi setelah kita jalanin, kita tahu produknya, kayaknya kita sendiri sekarang yang semangat banget kalau denger Atomi. Wah, apalagi ada launching produk baru, suka banget gitu kan. Dan sekarang saya pakai skincare-nya juga, yang awalnya tadinya saya agak ragu ya. Terus saya sempat konsul sama Celis, sama Bu Ria. Akhirnya saya setelah ada perubahan, saya merasa beruntusan saya hilang, terus muka saya juga lebih sehat, lebih bersih. Saya jadi, wah kayaknya benar-benar jadi cinta produk Atomi gitu loh. Oh ternyata bener ya, kalau orang udah masuk Atomi itu kayak orang gila, bener-bener kayak orang gila gitu loh.
Setiap hari saya ngomongin Atomi sama tim-tim saya. Setiap hari kita kontak-kontakan sama Meli, sama Firda, sama Reta, sama Celis juga suka konsul. Ya, jadi di sini saya ngajak teman-teman kalau Atomi itu benar-benar produknya luar biasa. Dengan harga sekian, kita udah benar-benar dapat cashback point lagi, ya kan? Terus dapat bonus, dan perusahaannya juga menjalankan visi misinya itu benar-benar baik, bagus banget gitu. Ya, pokoknya saya di sini impian saya benar-benar saya mau menjadi berkat untuk banyak orang. Terus mau tim saya itu sukses, merasakan bonusan juga. Saya pengen, pokoknya mimpi saya pengen punya tim saya ini semangatnya ada, terus mau berjuang juga sama-sama untuk kita sukses di Atomi. Itu sih yang impian saya ya di Atomi. Ya, thank you Yeni. Yeni ini leader yang menurut saya calon leader yang hebat gitu. Karena semangat dia itu tinggi banget. Pagi-pagi aja udah sapa-sapa di grup kita yang kecil. Morning, semuanya belum pada bangun, dia sudah morning duluan gitu. Wah, saya bilang, kadang-kadang dia udah sharing, oh hari ini saya udah nonton ini Cici, udah nonton Mr. Park Han Hil, nonton apa tuh itu CH Atomi gitu. Wah, saya bilang hebat Yen. Saya bilang ya kita juga, saya juga menganggap Yeni sekalipun ya ibaratnya saya menganggap Yeni meskipun belum lama kenal tapi kita dekat gitu. Ada apa-apa juga dia suka sharing sama saya, suka tanya soal Atomi gitu loh. Jadi kita juga saling support gitu loh. Jadi ya saya anggap ini grup saya ini memiliki satu kesatuan yang solid gitu loh. Thank you ya Yen. Semoga mimpi-mimpi kamu tercapai. Amin. Sekarang saya mau ada lagi saya sebenarnya grupnya ini baru ya, antusias. Boleh saya baru pairing ya, baru perdana minggu lalu itu namanya Diana. Mana Diana? Diana, ayo Diana ngomong. Ya, Diana. sore Celis. Ya. Sore Pak Boas, Bu Iria. Sebenarnya, ayo Diana. Sebenarnya lagi ini nih grogi, belum pernah ngomong sama orang banyak. Biasanya cuma berani sama Celis doang. Ya, pertama kali saya masuk sih dari Reta masuk. Itu sebenarnya sih saya masih jalan MLM yang lain. Terus ya saya nggak niat juga sih Reta ngajakin Atomi sebenarnya. Tapi emang orangnya nggak pernah pantang menyerah dia orangnya. Jadi ditolak sedikit, terus besok dia datang bawa apa lagi, bawa odol, bawa rumput laut. Nah itu banyak dia bawanya. Jadi kayaknya dia nggak bakalan rugi deh kayaknya. Jadi sampai saya ikut Natalan sama Celis sama kawan-kawan semua, saya lihat kok mereka tuh enak gitu, deket jadinya. Jadi saya lihat muka si Yeni juga kok kinclong jadinya. Jadi ingin coba. Lama-lama kayak ketagihan jadinya. Apalagi kita kerjanya jualan online terus, jadi ingin beli. Akhirnya saya udah coba lumayan banyak sih. Udah cobain odol, sudah nyobain kolagen juga. Pome juga udah cobain. Ingin ikut-ikutan cantik sih. Udah itu aja. Akhirnya Diana berhasil untuk pairing ya Diana ya minggu kemarin ya. Setelah sekian lama dia diamkan Atomi gitu. Ternyata kok makin saya kan ini grup kiri saya makin besar ini poinnya katanya gitu. Dan akhirnya dia mencoba untuk memakai produknya. Begitu Diana, kalau kamu di MLM lain kamu diamkan gitu hangus ya Diana ya.
Per poinnya bulan ya. dia harus per bulan harus jalan, harus tutup poin lah. Ya. Jadi itulah kelebihan Atomi ya Diana. Sekarang Iya. Diana udah bisa melihat gitu. Sistem Kalau bisnis Atomi yang kalau di apa Atomi, Diana? kalau di Atomi ini saya lebih suka produknya karena kalau dihitung-hitung emang nggak gitu mahal sih. Dia awet banget barang itunya, produknya. Jadi bisa banyak sekali dapatnya sih. Iya. Oke. Ya, thank you Diana. Semoga Diana makin ke depannya makin lebih fokus lagi ya di Atomi. Yo, terima kasih. Sekarang saya mau duduk di sini, saya lihat ada Yenti ya. Mungkin Yenti di luar jalur, Yenti mungkin bisa ngobrol sedikit, Yen. Sharing buat teman-teman, Yenti. Gak apa-apa, Yen. Halo, Yenti. Halo. Sorry. Ya, selamat sore Pak Boas, Bu Ria, dan teman-teman semua. Ini saya nggak ada persiapan, tiba-tiba dipanggil. Saya di Atomi juga udah setahun lebih ya. Banyak juga produk yang udah saya pakai. Bisnis yang saya jalanin ini juga udah lumayan, mulai lumayan lancar. Ini, ya, saya senang sih bisa kenal grup-grupnya Elis. Walaupun saya nggak di jalurnya Elis ini, tapi kita lumayan deket ya Lis ya, sama Reta, sama ini. Nah ya, enak sih. Di Atomi ini enaknya kita kalau udah kenal itu sekali, 2 kali, akhirnya kita benar-benar rasa seperti keluarga, bener. Ya, itu aja sharinganku. Ya, thank you Yenti. Mungkin Yenti apa aja Yen kira-kira Yenti 1 tahun ke depan ini Yen di Atomi? Lagi menggoes untuk pengen punya cita-cita mau mencapai SM, tapi kayaknya masih jauh. Masih jauh, tapi ya goes terus dah. Mau nggak mau ya harus goes terus biar tercapai cita-citanya. Oke, thank you Yenti. Semoga capai ya. Yang penting di Atomi jangan berhenti aja. Jalan terus. Kita bersama jalan pasti bisa sampai. Thank you ya waktunya. Ada lagi nggak ya? Kalau nggak ada lagi mungkin saya sendiri dah yang mau sharing. Gitu. Ya, sekali lagi saya mau sharing tentang pengalaman saya di Atomi ya, teman-teman. Saya itu sebelum di Atomi itu dulunya, sebentar. Ya, maaf putus tadi. Sebelum saya di Atomi itu tahun 2020 bulan 6, saya ingat banget waktu itu ya Bu Rahel datang ke rumah saya, bawa odol, rumput laut, cerita, Lis, ini Atomi, Lis. Apanya Atomi, saya bilang gitu. Saya tuh nggak tertarik Bu yang ginian, saya bilang, saya tuh repot, saya dagang, saya gitu. Sama Ibu Rahel waktu itu ya. Ya kamu coba dulu ini, saya beli banyak nih, saya kasih kamu sampel, katanya gitu. Ya udah deh, karena dikasih ya diambil, makasih ya Bu. Nggak ada pikiran saya sama sekali untuk mencoba Atomi itu seperti apa, apalagi menjalankan bisnisnya gitu ya. Nah, sebelum itu saya itu dulunya juga sebelum saya dagang sendiri, saya itu dulunya sempat kerja di perusahaan furniture jadi marketing gitu ya. Di situ saya banyak belajar gitu. Saya tuh background saya tuh orang pendiam sebenarnya. Saya tuh nggak banyak bicara. Saya tuh di market, tapi Tuhan banyak proses saya di marketing.
saya banyak ketemu orang, ngadepin orang yang kayak gini, saya lama-lama saya dilatih kesabaran saya di sana. Bagaimana follow up orang, bagaimana menghadapi customer komplain atau apa, saya udah sedikit banyak saya banyak belajar di sana gitu ya. Akhirnya punya anak, saya berhenti, saya fokus dagang aja karena saya pikir sembari ngurusin anak waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Atomy saya diamkan kurang lebih setengah tahun gitu. Saya tetap fokus di pekerjaan saya. Bukan waktu saya jalankan Atomy itu bukan arti saya nggak ada kerjaan, saya kerja. Bahkan saya nggak pernah sempat berpikir untuk membesarkan usaha saya gitu, usaha dagangan makanan saya. Setiap hari saya pikirkan ini promo apa gitu ya, yang saya mau kasih ke customer, konsumen gitu ya. Saya tuh orangnya kalau udah mau coba sesuatu, saya coba sampai bisa. Dari saya dagang makanan pun saya kasih orang tester sampai mereka bilang, wah udah enak Lis katanya, gitu. Itu saya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pun sembari dagang itu saya tetap saya Bu Rahel tuh nggak henti-hentinya bilang, Lis, ayo Lis, ini Lis, cobain ini. Saya cuma mikir satu, produk Atomy mahal Bu, saya bilang, mas odol 40 bisa hampir gocap tuh harganya. Saya kan pakai odol yang cuma ya seban lebih, saya bilang gitu ya. Tapi saya hitung-hitung, ya benar juga ya. Bu Ria juga awal-awal tuh suka telepon saya, cerita panjang lebar visi misi Atomy apa, saya cuma tangkap kiri keluar kanan udah. Bu Ria mungkin capek sama saya gitu ya. Ya begitulah gitu. Awal-awal saya setengah yakin gitu ya. Tapi satu kata yang saya ingat sama Bu Ria, Lis, gak apa-apa kamu katanya, kamu dagang aja katanya gitu, kamu dagang aja katanya. Tapi sewaktu-waktu kamu bisa tua Lis katanya, gak mungkin kamu dagang terus katanya, kamu kan bisa tua, tenaga kamu bisa lemah, anggap aja ini kamu kerjaan Atomy ini sampingan kamu nanti buat kamu ke depannya bagaimana. Nah waktu itu saya sempat mikir, oh iya ya, kadang-kadang saya sempat mikir juga, saya dagang saya bisa tua. Apalagi kalau saya dagang sendiri, gitu. Ya, waktu itu saya cuman simpan di hati saya aja kata-kata Bu Ria. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai penasaran, apa sih itu Atomy gitu ya. Saya mulai cari tahu. Pelan-pelan saya ikutin Zoom-nya meskipun saya nggak buka kamera gitu ya. Sembari dagang saya dengerin on off aja gitu. Saya mulai cari tahu, saya buka YouTube, saya cari Google, apa itu Atomy. Oh ternyata bisnis Atomy ini menurut saya tuh luar biasa ya. Kita cuman dihidupin poinnya 10.000, tapi itu ngunci bisnis kita punya poin tuh terus gitu. Dan itu nggak ada level kedalaman sampai berapapun terus gitu. Nah saya di situ saya mulai mikir, kok ini beda ya bisnisnya sama yang MLM yang saya pernah jalanin, saya bilang gitu kan. Akhirnya pelan-pelan saya mulai kenalin itu ke beberapa orang gitu. Sekalipun awalnya ditolak apa, tapi karena dengan modal dulu saya pernah kerja di marketing, orang marketing itu nggak boleh menyerah gitu ya, harus gigih gitu. Akhirnya terus ditolak, ayo aja terus ditolak 2 kali 3 kali sampai akhirnya termasuk itu si Retna juga nolak saya udah 3 kali. Akhirnya saya tembak dia. Reta, saya bilang gitu, kamu mau nolak saya berapa kali lagi, saya bilang. Akhirnya dengan ini dia kasih saya KTP. Iya Ci katanya. Saya bilang ini beda Reta, saya bilang gitu. Akhirnya dia pelan-pelan, ya Ci mungkin hari ini hadir nggak dia? Kayaknya hadir dia, cuman dia lagi jadi tuan putri sekarang. Nggak ngomong dulu dia nggak apa-apa. Si Reta. Akhirnya ya mulai dari situ saya mulai lihat lagi, pelajarin, saya yakinkan lagi member-member yang saya pernah coba untuk rekrut gitu ya. Mereka akhirnya pelan-pelan mulai mau mencoba gitu. Dan saya pun mulai mencoba gitu. Sekalipun mungkin belum banyak yang saya tahu, tapi saya udah tahu teorinya, oh begini, produk ini, manfaatnya ini saya mulai hafalin. Sekalipun saya belum sempat coba semuanya gitu. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Jadi waktu itu saya tetap menjalankan usaha dagang makanan saya. Dan saya pun mulai mengembangkan bisnis Atomy. Sampai akhirnya di bulan 7 2021
keadaan memaksa saya berhenti. Seperti sekarang ini, COVID lagi tinggi. Saya pun waktu itu terpapar. Dan saya di situ mulai berpikir 2 kali. Saya tidak dalam 1 bulan. Omset saya 1 bulan berhenti. Itu yang saya waktu itu pikirkan. Tapi saya lihat di Atomy, kok saya nggak dagang, masih bisa dapat duit gitu loh. Nah, itu membuka pikiran saya kembali gitu, bahwa di Atomy itu ternyata kalau kita mau kembangin itu bisa luar biasa gitu loh. Dan saya di situ semakin semangat gitu, semakin semangat saya mulai gitu, saya mulai terus memfollow up dan terus meng-coaching member-member saya untuk memberitakan bahwa ini loh bisnis yang selama ini kita cari gitu. Ini loh Atomy ini beda gitu. Dan saya semakin mendengar itu Atomy itu hal-hal yang menurut saya tuh banyak hal yang saya kagumi gitu. Dari produknya, yang membuat orang menjadi cantik, sehat gitu ya. Itulah visi misi saya tuh. Terus saya melihat visi misi Mr. Park Han Heul itu kita tuh harus melayani dengan kerendahan hati. Itu benar sekali gitu. Kalau kita nggak punya kerendahan hati di Atomy, kita nggak punya kesabaran, kita nggak bisa. Belum lagi handphone tangting-tangting, satu member nanya ini, satu member belum dijawab udah nanya ini. Wah, kalau kita nggak punya kerendahan hati, udahlah kita tinggalin gitu loh. Jadi ingat lagi, oh iya ya, visi misi Atomy itu seperti ini. Kadang-kadang kita mau teriak juga, ini belum dijawab nih, tunggu sebentar, ini udah nanya lagi. Padahal posisi baru seperti ini ya, gimana kalau posisi sampai atas gitu ya. Ya, tapi dinikmati aja, dijalanin dengan happy gitu ya. Jadi kalau saya sekarang memperkenalkan bisnis Atomy kepada orang-orang baru, saya tuh nggak punya perasaan kecewa kalau ditolak, nggak punya. Karena saya tuh sebenarnya pikiran berbalik, saya tuh ingin kasih tahu loh, ini loh ada barang bagus yang kalau kamu ambil kok kamu nggak bakal rugi gitu loh. Justru kalau kamu tolak saya, kamu yang rugi karena kamu nggak ngerti sebenarnya ini apa gitu. Jadi ini saya alamin gitu loh. Belum lama ada teman saya dari daerah gitu ya. Saya udah lama nggak say hello sama dia. Saya ketemu di Facebook gitu ya. Saya ketemu di Facebook terus saya kontak lagi, kita say hello, gimana. Terus saya masuklah ke Atomy gitu. Ternyata dia sudah pernah join 3 tahun yang lalu. Sudah pernah join 3 tahun yang lalu. Waktu itu dia bilang, oh saya udah pernah join Atomy, nggak jalan katanya. Oh, saya bilang, kamu udah pernah pakai produknya waktu itu? Belum, katanya waktu itu saya diajakin sama teman saya. Udah KTP aja sini. Dia bilang gitu ya, KTP sini. Dia bilang waktu itu saya kasih KTP aja, tapi saya nggak pernah mencoba produknya. Karena memang saya nggak tertarik katanya gitu. Kalau kita dapat statement seperti itu dari orang kita tawarin, mungkin kalau yang sudah nggak sabaran, ya udahlah gitu kan, kita lewatin aja gitu. Tapi saya tetap masih keep kontak sama dia gitu ya. Ada sekitar seminggu 2 minggu kemudian, akhirnya waktu itu ada launching ini. Ada launching Reset Balm sama itu yang oil serum, saya ingat banget oil serum ya. Oil serum, saya mulai tawarin dia. Saya lihat gitu ya, apa ini orang kebutuhannya gitu ya. Saya tawarin, ini ada produk bagus nih, oil serum ini manfaatnya ini. Kamu mau coba? Emang berapa harganya? Nah, wah saya bilang dia mau buka suara, masih tanya berapa harganya. Saya bilang ini harganya segini. Saya bilang, tapi ini bagus loh. Saya bilang gini-gini manfaatnya. Saya bilang, boleh deh, coba katanya. Saya beli sama kamu aja ya. Saya bilang, kamu yakin nih? Gak mau ini aja join? Orang gak rugi, gak ada biaya apa-apa. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak mau ya jalanin produk sistemnya, bisnisnya saya mau pakai aja. Oh ya udah, memang kalau kita di Atomy itu nggak jualan kok, kita cuma pakai, saya gituin. Akhirnya dia serahin KTP-nya ke saya. Puji Tuhan, sekarang pun dia sudah mulai order odol 1 pak, dia sudah mulai order sikat gigi. Nah, saya terus kasih info produk ke dia gitu ya. Jadi itu sih yang saya temui gitu. Kalau kita tuh mau kalau kita tuh mau info ke member-member yang belum kenal Atomy, siapa aja kita lakukan aja dengan ikhlas. Ditolak sekarang belum tentu ditolak berikutnya
ditolak bulan depan, mungkin bulan depan dia bisa cari kita, mungkin tengah tahun lagi dia bisa cari kita. Yang penting kita keep kontak aja sama dia, dan kita lakukan aja dengan tulus tanpa ada apa-apa gitu ya. Terus saya mau ingatin juga untuk member-member saya yang mungkin sudah join tapi yang udah mungkin join berapa bulan, mungkin sudah 1 tahun, nah yang belum pernah prank gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang mesti kita lakukan lebih giat lagi. Di Atomi ini kita jangan malu-malu bercerita, karena kita kalau di Atomi itu dapat income dari besar. Ya, kita tuh nggak usah malu untuk bercerita, wah nanti saya ditolak, saya begini, gimana gitu. Ya balik lagi, motivasi kita mau orang lebih sehat, motivasi kita mau orang lebih cantik, dan dapat income. Itu aja. Kalau kita lakukan itu dengan tulus, pasti itu nanti ada hasilnya gitu. Nah, terus jangan pernah malu juga untuk kita pasang status. Jangan bilang, wah saya mau jadi agent, saya mau dapat bonus. Tapi orang-orang nggak tahu kita tuh orang Atomi. Orang-orang nggak tahu kita tuh menjalankan bisnis ini. Pasang status aja nggak pernah. Ya, cerita ke orang aja nggak pernah. Gimana orang bisa tahu kita Atomian? Ya, mulai pasang status. Ya, orang yang pasang status aja belum tentu ada yang nanya, apalagi nggak pernah gitu. Jadi di sini tuh kita harus benar-benar ceritakanlah, harus berani keluar gitu. Dan kedua, kita harus pakai produknya. Jangan bilang produknya mahal atau apa, mulai dari yang kecil. Yang kecil pun kalau kita mau coba, itu lama-lama bisa menjadi besar. Karena saya pribadi pun mengakui saya tadiannya cuma mampu beli odol, rumput laut. Ya, sampo itu juga berat bagi saya dulu ya. Tapi puji Tuhan, sekarang pun saya sudah pakai 40 jenis produk, itu karena kebaikan Tuhan semua. Jadi harapan saya gitu ya, untuk 1 tahun ke depan, saya mau member-member saya yang belum bonusan, bisa bonusan, yang sudah agent bisa naik mastership, semi SM, paling enggak SM. Itu yang saya mau di tahun ini, ya, dengan kesatuan hati, ya, dengan kerjasama dan kerjasama tim yang solid, saya yakin kita pasti bisa. Oke, mungkin itu dari saya sharingnya. Jelas, saya kembalikan lagi kepada Mevi waktunya. Thank you. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu buat Elis dan timnya, ya. Ini suara saya kedengeran kan ya? Elis bisa monitor suara saya, Elis? Dengar. Ya. Karena ini laptop saya lagi ajaib. Ini di layar saya hitam semua, hanya ada nama-nama. Sekarang baru muncul. Ya, teman-teman, saya melihat timnya Elis itu ya tim yang solid, tim yang rame gitu ya. Saya waktu di rumahnya Buria sekompi rasanya timnya Elis datang, saya sampai kaget sendiri gitu. Putus-putus ya, Ci, tapi suaranya. Saya happy. Hai, tapi saya sebenarnya nggak tahu ini siapa namanya, ini karena nggak stabil ya suara ini, sinyalnya. Sorry. Ya, itu mungkin ya. Putus-putus. Si Mevi putus-putus ya? Ya, suaranya putus-putus. Yang tadi diceritakan sama Si Mevi suaranya putus-putus ya? Ci Mevi suaranya putus, Ci. Ya, Mungkin. oke. Saya
bantu Mevi sebentar ya. Ini karena lagi ada gangguan internet, jadi saya akan bantu. Thank you ya buat Elis dan tim atas sharingnya tadi yang luar biasa. Saya senang banget. Ya, saya senang banget. Ternyata Elis dan teman-teman ini sudah bisa menangkap visinya Atomi. Ya, jadi saya ini sama Buria sangat berharap teman-teman yang lain juga bisa menangkap visinya Atomi ini seperti Elis dan teman-teman. Ya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa untuk kita menjalankan Atomi itu sebetulnya kita nggak perlu menggunakan metode atau teori yang macam-macam, nggak ada itu ya. Jadi jalan natural saja gitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, jadi nggak ada standar khusus gitu, nggak ada. Ya, jadi karena ini kan sebetulnya ya modalnya itu hanya dua sih kalau menurut saya ya. Modalnya hanya dua untuk menjalankan Atomi. Yang pertama itu mulut. Nah, ya toh, kita semua kan punya mulut. Jadi modalnya hanya itu. Kita pakai mulut kita ini untuk sharing, untuk bercerita. Apa pengalaman yang kita dapatkan dengan menggunakan produk-produk Atomi. Kan begitu ya. Jadi modalnya itu hanya mulut. Nah, yang kedua modalnya adalah hati. Ya. Jadi yang pertama mulut, yang kedua hati. Hati seperti di dalam moto yang keempat ya, melayani dengan kerendahan hati. Jadi hati yang mau melayani, hati yang mau berbagi, hati yang mau melihat orang lain itu bisa maju, bisa berkembang, bisa sukses. Ya. Jadi dua itu aja deh. Kalau kita memanfaatkan dua hal tersebut dengan sungguh-sungguh, saya percaya kok, ya kita semua pasti akan bisa sampai ke tujuan masing-masing. Gitu. Ya, jadi sebetulnya simple sekali menjalankan Atomi ya, nggak perlu pakai teori, pakai metode yang yang segala macam gitu, nggak perlu. Karena Atomi itu harian, daily life. Jadi itu adalah hidup kita sehari-hari gitu loh. Ya, jadi nggak perlu yang macam-macam gitu. Ya, jalanin aja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, yang penting kita tetap bercerita, kita tetap sharing, ya ketemu sama siapa saja sharing. Ya usah malu-malu, ditolak juga nggak apa-apa. Ya, ditolak sekali, dua kali, it's okay, nggak apa-apa. Karena ketika mereka menolak, belum tentu selamanya mereka akan menolak loh. Ya, suatu saat mereka akan teringat kembali apa yang sudah pernah kita ceritakan. Ya, ketika mereka dengar dari saudaranya atau dari temannya bagaimana Atomi itu luar biasa, nah, mereka akan balik lagi ke kita. Ya, dan itu saya sama Buria sudah alami berkali-kali. Orang-orang dulu di awal-awal yang kita ceritain mereka tidak menanggapi, ya mereka menolak, akhirnya balik gitu. Ya, jadi belum kiamat ya. Kalau ditolak sekali, dua kali, tiga kali itu belum kiamat ya. Jadi itu masih ada kesempatan. Ya, ada peluang buat mereka untuk balik gitu ya. Jadi kita sendiri harus tetap bersemangat, kita tetap harus maju, jangan menyerah ya. Nah, oke, teman-teman silahkan ya. Kalau ada yang mau berbagi, ada yang mau sharing pengalaman, silahkan. Saya sangat berharap teman-teman yang hadir pada sore hari ini bisa menyampaikan juga sharing apa yang dialami selama ini, selama menjalankan Atomi gitu ya. Pastilah teman-teman pasti punya pengalaman banyak sekali ya, yang mungkin kita ini juga nggak pernah tahu gitu loh ya. Ayo silakan kalau ada yang mau sharing, monggo. Kolimax nih kelihatannya sudah siap-siap mau sharing nih. Pak Boas, gimana kalau kita foto dulu ya, mumpung lengkap?
Oke, boleh. Ya, sebelum Kolimax sharing, kita foto dulu ya. Yuk, dibuka dulu semua kameranya. Kamera dibuka ya. Kita akan sharing foto dulu ya. Buat kenang-kenangan. Mevi yang akan foto ya. Oke. Ya, Mevi. sebab Ya, kamu tukang foto ya. ya, ya. Ayo. Tar dulu ya. Saya fotonya pakai handphone. Ini yang ada tiga. Yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Cheese. Ada yang mau buka lagi kamera? Oke, yang kedua. Tunggu sebentar. Wah, ada yang buka di sini. 3, sebentar ya. 2, 3. Ya. Oke, sudah selesai Pak Boas, silahkan. Suaranya sudah jelas, Mevi, dilanjut. Tadi ini saya kasih kesempatan buat teman-teman mau sharing. Kolimax dulu. Ayo, silakan. Dah. Ini asal menunjuk saja tanpa persiapan sama sekali. Ya, oke. Tadi yang dibicarakan Pak Buas, saya betul udah ngalamin sendiri. Ada satu teman saya tawarin terus-menerus, nggak mau. Akhirnya saya lepas. Artinya nggak saya tawarin lagi, saya lupakan. Tiba-tiba berapa 2 bulan yang lalu kayaknya, dia tiba-tiba langsung nanya, punya stok Hemohim nggak? Aku mau nyoba, tapi yang box kecil aja dulu. Nah, bilang ada, isinya 6 ya? Iya. Terus ya saya layanin. Nggak berapa lama, seminggu dia cocok, terus nanya lagi, ada 3 box nggak? Ada. Saya layanin lagi sampai akhirnya dia beli 1 box besar, dan bulan berikutnya yang waktu ada promo itu dia ikut ambil 4 box bonus 1 ya, promonya waktu itu. Jadi memang kita kalau ditolak, menurut saya yang saya tulis juga di quotes pagi ini, sebetulnya kalau kita ditolak bukan kita yang rugi, tapi mereka yang rugi. Kita harus selalu punya pemikiran seperti itu. Kalau kita tawarin ke teman-teman sampai menolak, itu bukan kita yang menawarkan itu yang rugi, tetapi mereka justru yang rugi. Karena mereka tidak mendapatkan produk yang bagus dengan harga yang relatif lebih terjangkau, ya. Kemudian juga tidak memiliki bisnis yang simple, modal cuma 2, mulut dan hati, kata Pak Buas tadi. Betul, modalnya sebetulnya cuma semangat aja. Kita terus melangkah dengan penuh semangat, akan tetap tercapai kalau kita tetap pegang semangat. Tapi kalau kita belum sudah merasa kalah, sudah menyerah, ya otomatis kita nggak dapat apa-apa. Itu sih hukum alam aja gitu. Jadi benar modalnya sebetulnya cuman kalau diringkes 1, kita punya semangat untuk tetap menjalani. Kalau kita punya semangat, ya pasti kita ngikutin yang ada, ngikutin pertemuan, baca buku, pakai produknya, itu sudah berjalan dengan otomatis gitu loh. Kita menceritakan hasil-hasil produk yang kita pakai dan lain sebagainya. Ya mungkin
tanpa persiapan. Itu aja Pak Buas dan teman-teman, tetap semangat terus melangkah. Kita sudah di jalur yang benar, tinggal nginjek gaspol. Ya, Cik Mevi, the bontots. Yes, the bontots. Ya, Kolimek hebat. Tanpa persiapan aja udah membakar semangat, apalagi dengan persiapan. Wah, seru deh. Ini Kolimex ini geng The Bontots kita ya. Kalau mau tahu geng The Bontots itu apa, nanti satu ketika kita tampil The Bontots. Ya, ya teman-teman, itu ya. Mungkin di antara kita juga banyaklah cerita masing-masing latar belakang. Mungkin orang, saya tertarik di Atomi karena produknya yang bagus, saya tertarik di Atomi karena sistemnya yang bagus, atau karena filosofinya yang bagus, atau karena ada juga yang bilang katanya saya masuk ke Atomi karena ketemu leadernya yang cantik-cantik. Wah, jadi kepengen. Banyak apa ya, banyak cara, tapi pada akhirnya semua tuh saya ngelihatnya mengerucut bahwa mengerucut jadi satu, happy lah gitu semua yang masuk di Atomi ya. Karena di sini saya lihatnya di Atomi itu bukan satu persaingan yang gimana gitu ya, lucu gitu kan rasanya kalau kita kerja di banyakan di dunia kerja itu saling sikut. Pokoknya saya dulu yang harus naik, pokoknya saya yang harus ini. Kalau di Atomi itu kadang-kadang dorong-dorongan, ayo kamu naik, ayo kamu gitu ya. Bahkan saya merasa leader-leader saya yang di atas saya juga begitu, angkat apa jadi tim hore gitu ya. Jadi saya punya beberapa leader, ada leader saya yang menjuluki saya ini kayak pemain badminton, ada yang leader yang ngomongin bahwa saya ini ada kayak tim hore-hore, ada macam-macam lah gitu. Tapi semuanya itu bagus gitu ya, saling menyemangati satu sama lain. Nah, kita juga mungkin sebagai leader melihat ke bawah, oh kita punya member-member yang beraneka ragam gitu ya, yang ada sifatnya beda-beda, ada sifatnya begini A, B, C gitu. Terus kalau masalah kegagalan, banyak hal juga yang seringkali mungkin membuat kita gagal. Kayaknya kita suka melihat, wah kayaknya kalau Bu Ria enak ya gitu, kayaknya sekali ngomong terus plong gitu ya. Atau misalnya ya ini ada Ibu Liana, wah Bu Liana ini kalau ngomong orang semua langsung kayak tertarik semua gitu ya. Ada siapa gitu. Kalau saya ngomong orang bukan tertarik, kabur semua gitu. Sebenarnya tuh enggak juga gitu ya. Saya yakin pasti Bu Ria, Bu Liana semua juga pasti pernah mengalami hal-hal yang kita alamin. Saya juga baru tahu beberapa bulan yang lalu lah ya, bahwa di angkatan saya, Bu Ria itu bukan men-challenge ya. Apa ya Ci yang namanya, pokoknya 2 orang yang dia kasih kesempatan, istilahnya gitulah ya, diberikan kesempatan di support. Nah, Bu Ria akhirnya cerita, yang jadi baru 1 Vi, baru kamu, yang satunya entah kemana. Ya enggak Ci Ria? Yang itu katanya apa, hari pertobatannya Mivi. Nah itu biar Ciria cerita ya, supaya ini juga memotivasi kita bahwa leader-leader kita juga mereka bukannya langsung simsalabim langsung enak gitu loh, simsalabim langsung membernya 1000 atau itu, pasti mereka juga ngalamin lah terseok-seoknya gitu ya. Kalaupun ada yang langsung, ya itu anugerah. Ya silakanlah Bu Ria cerita itu tentang 2 orang, yang satu entah kemana. Ya itu cerita lucu ya, tapi itu memang kenyataannya. Jadi saya senang banget nih hari ini dengerin yang bicara. Kalau biasanya kan kita lagi hari ini banyak banget pembicara hebat yang ternyata selama ini pada bersembunyi. Kalau ngesum nggak pernah buka kamera, ternyata hebat-hebat nih. Ada Meli, ada Firda, ada Yenti, ini keren banget ya. Hari ini pokoknya aku acungin 4 jempol deh. Kalau ada lebih dari itu jempolnya diacungin semua nih buat timnya Elis ya. Super keren. Diana ya, bagus semuanya. Nah, Yenti juga keren. Nah, ya tanpa persiapan pun keren ya. Yenti udah mirip banget sama anaknya. Tambah glowing, tambah lebih muda lagi. Aku bilang sama Pak Bos, Yenti mirip banget sama anaknya ya. Bukan anaknya mirip Yenti gitu. Yenti ke anaknya gitu hari ini. Ya, jadi saya senang ya. Satu hal dulu sebelum cerita yang Mevi tentang kesempatan. Setiap orang punya kesempatan yang sama, tapi
Ada yang menangkap dengan cepat, ada yang menunda. Ya, itu nanti aku akan cerita. Tapi saya bersyukur kenapa Alice bisa seperti sekarang. Ya, membuat Alice seperti sekarang itu menurut saya butuh campur tangan manusia dan campur tangan Tuhan gitu ya. Karena Alice ini nggak gampang orangnya diyakinkan gitu. Jadi saya sendiri juga kadang itu lupa gitu pernah ngomong sama Alice apa. Saya tadi waktu Alice cerita itu saya mikir, oh ya aku pernah cerita gitu ya gitu. Jadi saya biasanya kalau ketemu melihat orang-orang yang berpotensi tapi nggak mau jalanin dan belum menangkap peluang itu. Hati saya itu greget gitu ya, greget, gemes, tapi sedih gitu. Kenapa nggak ditangkap? Ini sesuatu yang bagus gitu. Ya, jadi saya bersyukur Alice yang merasa dulu itu pokoknya kalau aku ajak Zoom pokoknya jawabannya ini. Emangnya saya pengangguran, Bu? Saya kan kerja, saya kan sibuk dagang gitu ya. Ternyata Alice bisa menangkap visi dan Alice bisa melihat gambaran Atomi semakin bening dan semakin utuh. Sehingga apa yang Alice tangkap itu bisa menginspirasi tim yang luar biasa sampai lahir tim heboh seperti yang ada sekarang ini ya. Jadi grup WA di mana Alice dan tim Anda itu grup WA yang selalu full kuotanya. Kalau ada satu yang left, orang lain malah seneng segera masukin orang ya. Banyak orang masuk grup nggak happy pada left. Kalau di tim yang grup hore-horenya Alice ini kalau ada satu yang left malah yang lain senang karena bisa masukin orang ke situ gitu ya. Jadi ini grup yang bagus banget dan saya melihat perubahan banyak hal. Perubahan wajah nomor 1. Ya, pertama pada ketemu beda banget. Kemarin ketemu waktu ke rumah dengan segala rombongan ramenya itu ya. Wah, mukanya udah glowing semua ya. Ketemu Meli, ketemu Firda ya, ketemu Alice, Firda pertama ketemu dengan sekarang kedua beda dan hari ini lebih bagus lagi. Yeni apalagi ya, yang pertama dulu seperti apa, sekarang tambah glowing lagi. Alice juga ya, semuanya perubahan itu nyata. Tetapi bukan hanya perubahan wajah, tapi saya melihat perubahan impian. Itu yang paling penting ya. Tim ini adalah tim yang sudah memiliki mimpi. Ya, teman-teman, saya salut banget dan jangan pernah padamkan mimpi itu. Karena hanya kitalah yang bisa membuat mimpi itu menjadi kenyataan ya. Orang di sekitar Anda bisa memadamkan mimpi Anda. Entah keluarga, entah teman dekat, entah pasangan, entah orang tua. Tapi pilihannya ada di Anda. Apakah Anda mau merelakan mimpi itu padam atau Anda mau tetap bermimpi? Kalau rasanya berat melangkah sendiri untuk mewujudkan impian itu, tetap stick dengan komunitas. Nah, grup ini grup yang hebat. Ya, grupnya saling care, saling heboh dan saling peduli. Tidak ada hari tidak heboh-hebohan Atomi ya. Kalau saya nge-share di tim ini yang baca itu cepat banget dan responnya cepat. Jadi ini bagus ya. Dan juga setiap orang mencoba produknya dari yang awalnya nolak-nolak, nggak mau, akhirnya mulai masuk ya 1-2 produk, rata-rata sudah 30 produk ke atas. Jadi itu sudah fondasi yang bagus ya. Alice sudah 40 lebih ya. Firda aja yang pendatang belum lama juga udah hampir 50-an ya. Firda itu keren banget gitu. Jadi ini kunci sukses di Atomi itu mudah ya. Teman-teman harus punya determinasi, keinginan yang kuat dalam diri Anda untuk Anda sukses. Tapi bagaimana Anda bisa memiliki keinginan yang kuat untuk sukses? Anda harus punya impian. Bagaimana punya impian? Karena Anda sering berkumpul seperti ini. Sehingga bisa menangkap Atomi itu sebenarnya apa sih? Atomi itu ada yang bilang Atomi itu produk, Atomi itu online shopping mall, Atomi itu network marketing. Nggak ada yang salah. Tapi semakin hari kita melihat Atomi itu gambarnya utuh. Ya, itu kerennya Atomi. Jadi tim ini jangan berhenti sampai di Anda. Anda semua membawa kabar baik. Tapi kabar baik itu tidak akan menjadi kabar baik kalau tidak diceritakan ke orang lain. Jadi setiap kita yang ada di Zoom sore ini harus bisa menceritakan kabar baik ini ke orang lain. Dengan melakukan itu, Anda itu nggak nguntungin diri Anda sebenarnya, tapi Anda sedang menolong teman Anda untuk mereka juga bisa sukses dan punya impian.
Nah, ini tadi Mevi cerita ya. Saya ngajak Mevi ini juga bukan hal yang mudah ya. Mevi sama saya baik gitu ya. Teman baik, teman gereja udah dari dulu banget. Kalau kita teman baik, ada kabar baik, ada apapun pasti cerita. Tapi mungkin kadang-kadang cerita sekali, 2 kali itu nggak bisa ditangkap orang gitu ya, nggak bisa ditangkap utuh. Sampai suatu hari ceritanya dulu, jadi ini hari pertobatannya Mevi ya, hari pertobatan Mevi benar-benar nangkep itu. Saya ingat ya, waktu itu Mevi udah join gitu, tapi ya begitulah, hangat-hangat kayak ayam gitu ya, iya, tapi nggak ada pergerakan apa-apa. Sampai suatu hari ada Sukses Academy di hotel di mana? Kelapa Gading. Nginep hotel. Dapat jatah nginep hotel. Nginep berapa malam ya, Vi? 1 malam mungkin ya waktu itu ya. Ya. Tiba-tiba ada teman, ada grup yang awalnya itu sudah booking tempat batal gitu. Jadi saya punya jatah 2 tiket 2 kamar ini. Itu kamarnya bagus, dapat makan breakfast dan lain-lain gitu ya. Sayang banget kalau nggak dipakai. Akhirnya saya kalau punya seperti itu, saya biasanya doa, tanya Tuhan, Tuhan, ini 2 tiket ini diberikan ke siapa? Supaya jatuh ke tangan orang yang tepat gitu ya. Nah, salah satunya itu saya mikir Mevi. Udah ngajak Mevi aja nih, bawa Mevi, suami, anak-anak gitu ya. Udah pokoknya tidur 4-4an bertiga, tapi lumayan nih acara di hotel, ikut datang gitu ya. Dan satu lagi saya ngajak juga teman saya yang lain. Nah, disitulah kita ngikutin acara. Kalau dulu kan Sukses Academy itu offline gitu, benar-benar kumpul di hotel, heboh-hebohan, rame-rame gitu. Nah, di situ Mevi bertobatnya gara-gara mendengar sharing dari Mr. Park Han-gil tentang kehidupan yang seimbang, balance life ya. Jadi Mevi menikmati itu dan menangkap, pulang dari tempat itu Mevi mendapatkan sesuatu yang berbeda. Teman saya juga hadir. Ini ada 1 orang lagi ya, 1 pasangan lagi ya. Hadir, mengikuti juga, tapi sampai sekarang belum juga nongol. Tapi saya percaya bukan gagal, tapi hanya kesuksesannya tertunda. Ya, jadi saya percaya bahwa orang yang menolak atau orang yang kita dengerin sharing Atomi belum bergerak, bukan dia gagal. Selama dia tidak quit, selama dia ID-nya masih aktif, hanya kesuksesannya tertunda. Tapi bersyukurlah Anda-Anda yang ketika mendengar, menangkap, meskipun nggak ngerti, ikutin aja. Nonton aja deh gitu ya. Atomi ini super keren ya teman-teman ya. Nah, banyak hal mengapa orang itu tidak bergerak. Ada yang merasa Atomi nggak ada duitnya. Atomi ini dapat bonusnya lama dan duit kecil. Saya aja bisa-bisa ada yang bilang gini, ya dapat cuma 870.000. Kita sekali makan ke restoran juga bisa hampir 1 juta, nggak cukup duitnya. Ada yang ngomong begitu ya. Ada yang bilang produk Atomi terlalu murah. Ya kalau kita approach orang yang the have, bilangnya Atomi terlalu murah. Kalau kita approach orang yang biasa-biasa, bilangnya Atomi terlalu mahal. Ada nih ya, ada orang yang dibilang diajak Atomi, jawabannya saya nggak bisa jualan. Tapi ada orang yang dibilang di Atomi ini kita hanya ngenalin nggak jualan, tapi ada juga yang hobinya jualan nggak mau cerita gitu ya. Jadi yang 1 orang bilang nggak bisa jualan, yang 1 hobinya jualan. Ujung-ujungnya senangnya ternyata jualan gitu ya. Jadi memang unik Atomi ini. Tapi mau model apapun Anda dan teman Anda, semuanya itu bisa sama-sama sukses. Jadi di Atomi ini nggak ada kata gagal. Yang penting jangan menyerah. Ya. Jadi ada orang yang menangkap peluang itu cepat, langsung menjalankannya. Ada yang menunggu dulu, ya nggak apa-apa, modelnya gimana pun sama-sama pasti sukses. Dan kita bersyukur kita punya komunitas yang bagus, komunitas yang sehat. Kekuatan komunitas itu sangat besar sekali ya, karena ini adalah daya dorong yang kuat. Di grup ini tuh seru ya, 1 pakai produk ini, kalau grupnya Elis nih sukanya gitu ya, 1 pakai masker, semua maskeran ya. 1 pakai gold collagen cushion semua gitu. Jadi sukanya nyoba, yang teman sharing nyoba, ini bagus banget. Dan saya juga melihat ini Reta ya, yang hari ini mungkin Reta belum bisa bergabung, tapi Reta ini juga luar biasa, timnya Elis ini
bener-bener kayak apa ya, ini dia Doraemonnya lah ini yang suka mondar-mandir, ngambil barang, pergi lagi. Kadang ke tempat saya pinjam produk, dibalikin. Baru ngelangkah 10 meter keluar pagar, balik lagi. Bu, tadi saya ada orderan yang tadi saya pinjam lagi ya, gitu. Itu Reta. Jadi tim ini unik, saling melengkapi, tapi semua punya impian dan mau berusaha. Dan seluruh tim ini adalah tim yang auto customer. Ya, jadi grupnya Rachel, Elis ini bagus. Kenapa? Karena setiap member yang bergabung tidak dimanjakan selalu diorderin sama upline-nya. Tapi terjadi duplikasi. Ngajak orang, orangnya mulai cocok, diajari belanja sendiri. Diajari nginput member sendiri. Ini bagus ya. Jadi, kalau kami melihat nih, berdiri sebagai upline ya, Anda melihat dari atas. Dari tim ini, akan muncul PV tiap hari, kecil-kecil itu banyak. Barang Indonesia. Nah, tapi ada tipe-tipe leader yang suka pegang poin membernya. Karena entah apapun lah tidak berhasil membujuk membernya belanja sendiri. Jadi biasanya membernya yang memegang poin. Kalau dari upline-nya yang memegang poin, ya. Kalau di timnya Elis ini kekuatannya apa? Karena ini auto customer. Tiap hari selalu muncul poin kecil-kecil banyak. Saya lihat ya poin 3.000, 5.200, 1.000 berapa itu. Pokoknya tiap hari ada. Dan kalau di center barangnya numpuk itu setiap nama muncul pembelanjaan sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa grup yang juga ordernya bisa banyak, bisa nggak ada order. Karena inputannya yang bisa nginput leadernya. Nah, kalau Anda mau sukses, pastikan tiap tim diajari belanja sendiri. Karena di Atomi ini kan kita maunya passive income. Kita maunya nyantai, ada poin. Kalau poin kita pegang, poin kita kendalikan. Kapan kita pasifnya, kapan kita mau nyantainya, kita sama kerja terus gitu ya. Makanya saya pengen banget Anda semua, kita mau menjadi, mendapat manfaat dari Atomi ini seperti yang seharusnya. Jadikan Atomi ini nanti membuat Anda punya time freedom, punya financial freedom. Jadi leader-leader mulai belajar ngajarin timnya untuk belajar belanja online. Gimana lah caranya? Seperti ngajari anak kita makan. Dulu kan ngajari anak makan itu juga perjuangan ya. Dari yang mungkin nyuapinya belepotan, kotor semua, makanannya kebuang-kebuang, tapi kita kalau ibu ngajari anak makan ya kita relain seperti itu. Ya mungkin kalau Anda ngelepasin tim Anda belanja, terjadi itu yang kalau ngajari anak yang kebuang-kebuang makanan. Kalau tim Anda suruh belanja sendiri, yang kebuang-kebuang poinnya. Ya poinnya nanti nge-flash deh, nggak bisa diatur kiri kanan. Biarin, yang belanja kan orang lain. Ya, tapi mulai ajarin tim Anda untuk belanja sendiri, dilibatin kalau ada sharing produk dikasih tahu gitu, itu luar biasa. Saya ingat dulu ngajari Rachel pertama kali belanja dan ngajari Rachel pertama kali daftarin member. Salah terus ya, salah kita telepon ke Atomi. Revisi berkali-kali. Itu ibarat ngajarin anak makan. Kita kadang aduh lama banget makan sini deh. Duduk suapin, ikat di kursi kita suapin. Makannya banyak, anaknya gemuk. Tapi selamanya dia akan disuapin. Tapi kalau kita ada member baru, kita bisa ajarin belanja. Kita kenalin produk. Mungkin awalnya nggak mau, nggak apa-apa kita bantu lagi. Nggak mau kita bantu lagi ya. Sampai akhirnya kita kasih ngerti. Manfaatnya jadi auto customer itu penting banget. Kalau kitanya tidak bisa, mungkin dari kita sendiri juga ya. Teman-teman juga harus terbiasa jadi auto customer. Biasa order sendiri, daftarin sendiri. Nanti kalau Anda bisa itu, Anda tinggal duplikasikan ke bawah. Dan jalanin Atomi ini dengan berpartner. Satu orang temuin minimal satu orang yang Anda nyaman. Sering sharing, sering deket ya. Kalau satu orang bisa ngajak satu orang di kiri, satu orang di kanan. Duplikasikan itu sudah kuat tim Anda. Ya, nggak perlu langsung cari 50 orang. 50 orang itu terjadi ketika dimulai dari satu. Satu bawa satu, akhirnya bisa 50 kiri, 50 kanan. Jadi temukan partner yang Anda nyaman, untuk Anda bisa mau nge-zoom, pasti ingat dia. Nah, wah kalau dia nggak ada, aku cari deh, misalnya seperti itu.
nyoba produk baru, inget dia, udah pakai belum? Itu bagus tuh katanya di grup lagi ada yang sharing, pakai oil serum mist sama pakai reset balm, misalnya begitu. Atau ada produk lain apa suplemen ini, udah nyoba belum? Nah, cari partner yang seperti itu. Pasti Anda akan nyaman dan sukses, ya. Jangan selama masih belum menemukan ya Anda ikut di grup. Tapi kalau sudah menemukan partner yang baru Anda itu Anda ajak ikut di grup. Kalau nge-Zoom cari namanya, belum ada panggil. Saya juga sama nih ngeliatin nih orang-orang kalau nggak ada aku kontak nih. Nyari si Rahel, nyari ke Mevi. Nah, Rahel melakukan yang sama ke Elis. Elis melakukan yang sama ke Reta, ke Sharon, ke teman-teman yang lain. Kalau terjadi duplikasi seperti itu, pasti grupnya jalan. Ya, jadi nggak semuanya saya dan Pak Bos bisa handle turun ke bawah. Tapi kalau network kita jalan, care kita jalan, pasti tim ini akan semakin solid. Jadi kembali yang Mevi tadi cerita, kenapa ada orang yang sama-sama dikasih kesempatan nginep hotel sama enaknya, makan bareng, hadir di acara yang bareng. Yang satu sudah jadi sales master, yang satu masih belum nongol. Ya itulah, tiap orang punya timing yang berbeda-beda. Tapi sampai sekarang pun saya masih follow up orang yang belum nongol itu. Karena saya berharap suatu hari akan nongol dan sama suksesnya. Ya, teman-teman semua yang hadir sore ini, ayo semangat, jangan merasa saya mau jalan kalau sudah sukses. Saya mau kenalin Atomi kalau mukanya sudah nggak jerawatan. Saya mau kenalin Atomi kalau fleknya sudah hilang. Saya mau kenalin Atomi kalau rambutnya sudah numbuh, sudah sering bonusan. Justru dari sekarang kita lakukan itu. Nanti lihat hasilnya ya. Karena Atomi ini nggak ada yang instan. Nunggu muka mulus ya butuh lama. Padahal ketika muka belum mulus, kalau Anda sudah pakai produk yang lain, Anda sudah dapat manfaat dari produk-produk yang lain. Saya sendiri berjuang dengan jerawat itu nggak hanya beberapa bulan, tahunan. Sampai sekarang pun kadang masih muncul jerawat. Tapi saya terlalu yakin produk Atomi bagus. Kalau masih ada jerawat, ya karena dosa masa lalu saya. Tapi produk yang lain saya dapat manfaat yang luar biasa ya. Jadi kita jangan fokus hanya kepada satu hal, satu breakthrough dalam hidup kita sehingga kita mau cerita Atomi. Tapi kita lihat banyak hal lain yang kita akan terbantu ya. Orang minum Hemohim bilang, aku nggak merasa apa-apa. Ya, padahal sebenarnya terjadi sesuatu di tubuh yang kita nggak kepikir gitu ya. Orang makan Hemohim kepengen sembuh dari diabetes misalnya begitu. Ya mungkin diabetesnya belum sembuh tapi dia mendapat manfaat, alerginya membaik, tidurnya lebih enak. Nah, hal-hal seperti itu sudah bisa kita sharingkan. Jadi apapun yang kita rasakan manfaat dari Atomi, dari produk Atomi, ceritakan. Jangan beranggapan itu mungkin kebetulan, itu mungkin pas aja. Memang karena produknya Atomi itu keren, ya. Seperti itu Kolimek juga super keren. Bersyukur nih aku lihat Kolimek tiap hari sharingnya di grupnya Cirebon bagus-bagus. Semangat ya. Saya pun terinspirasi oleh sharing-sharingnya Kolimek ya. Jadi di Atomi ini nggak ada atas, nggak ada bawah, nggak ada yang lebih hebat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama support, dan sukses pun bisa sama-sama. Ya, itu aja Mevi. Silahkan, yang lain yuk sharing. Kasih kesempatan sharing biar seru. Tambah panas, tambah sore, tambah panas, nggak ada yang ngantuk. Yuk, silahkan. Yuk, ada teman-teman yang mau sharing? Ika nih, Kak. Halo, Ika. Ayo, Kak. Evi. Ika aku apa yang lain? Iyalah, Ika. Kau lah. Kadang-kadang kalau dipanggil Ika gitu, Ika yang mana ya?